Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ceni Nona dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Flores. Jadi di sini saya akan membaca jurnal tentang evaluasi kesesuaian lahan dan optimasi penggunaan lahan untuk pengembangan tanaman kakao atau Theobroma Kakao L, studi kasus di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pendahuluan. Pengembangan berbagai komoditas tidak terlepas dari usaha mencari lahan baru yang dapat dibuka untuk memperluas area pertanian. Pembukaan areal baru perlu diteliti sumber daya lahannya guna menentukan kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu, agar lahan tersebut dapat produktif secara berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dunia, permintaan pasar untuk komoditi kakao atau Theobroma Kakao L juga akan meningkat. Salah satu cara meningkatnya produksi kakao adalah dengan memperluas lahan penanaman. Hal ini masih mungkin dilakukan karena masih banyak lahan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kakao di Indonesia. Sentra pengembangan kakao di Aceh terdapat di Kabupaten Pidie. Luas area kakao di Aceh mencapai 59.396 hektar area tahun 2008 dengan pertumbuhan 18,55%. Luas area kakao di Pidie tahun 2009 mencapai 7.293,5 hektar area dengan kakao di Pidie pada tahun 2009 dengan produksi 1.911 ton dan produktivitas 545 kg per hektar area per tahun. Tersebar 23 kecamatan di Pidie, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pidie 2010. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor andalan di Pidie. Hal ini ditinjau dari segi potensi ketersediaan lahan dan kesesuaian agroklimat yang cukup mendukung, serta mayoritas penduduk di Pidie bermata pencarian di sektor tersebut. Produktivitas kakao di Pidie tergolong rendah, yaitu 400-800 kg per hektar area per tahun. Pada dasarnya, produktivitas optimal dapat mencapai 1.500 kg per hektar area per tahun. Hal ini disebabkan penggunaan lahan tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah, teknologi budidaya kakao kurang optimal, kondisi kebun kakao kurang terawat, serta penggunaan bahan tanam yang kurang baik. Pengembangan tanaman kakao pada lahan yang sesuai diperlukan data dan informasi mengenai potensi dan penilaian kelas kesesuaian lahan berdasarkan kriteria sifat-sifat fisik lingkungan sehingga lahan-lahan tersebut dapat produktif secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Diperlukan suatu perencanaan matang dan tepat dalam mengambil keputusan pengembangan lahan yang sesuai dengan kriteria kakao sehingga didapat hasil atau produksi optimal. Perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat harus dilandasi oleh data dan informasi akurat tentang kondisi lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui kelas kesesuaian lahan, yang kedua mengetahui karakteristik lahan yang berpengaruh untuk pengembangan tanaman kakao, yang ketiga memperoleh tingkat kelayakan usaha tani dari tanaman kakao pada setiap satuan lahan, dan yang keempat mendapatkan lahan optimal berdasarkan kelas kesesuaian untuk pengembangan lahan kakao. Metode penelitian, alat dan bahan penelitian, yang pertama komputer dengan software ArcGIS 9,3 dan QM for Windows 3,0, printer, GPS, kompas, bor tanah, cangkul dan skop, kantong plastik, kamera, kalkulator dan alat tulis, serta peralatan pendukung lainnya seperti peta RBI Kabupaten Pidie, peta tanah, peta penggunaan lahan, peta kelerengan, dan peta administrasi. Peta-peta berskala 1:50.000 dan bersumber dari Bakosur Tunnel. Dan klimatologi tahun 2000-2009, bahan kimia yang digunakan untuk analisis tanah di laboratorium, serta data wawancara atau kuesioner dengan petani kakao.
Hasil dan pembahasan. Yang pertama, satuan lahan. Hasil overlay dengan operasi intersect pada analisis kesesuaian lahan diperoleh 33 satuan lahan. Peta yang di-overlay berupa peta jenis tanah, peta kelerengan, dan peta penggunaan lahan. Digunakan peta-peta tersebut untuk mendapatkan satuan lahan dan homogen yang memiliki keseragaman jenis tanah, lereng, dan penggunaan lahan. Untuk penggunaan lahan berupa pemukiman, sawah, danau, dan rawa tidak dilakukan analisis karena penggunaan lahan pada sistem drainase, misalnya dengan pembuatan saluran drainase. Lahan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan apabila dilakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan faktor pembatas yang terdapat pada setiap kelas kesesuaian lahan. Cara yang perlu dilakukan dalam usaha perbaikan tersebut dengan memperhatikan karakteristik dan kualitas lahan. Yang kedua, ada kesesuaian lahan untuk tanaman kakao. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kelas kesesuaian di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji adalah kelas S2 atau sesuai. Hal ini ditinjau dari hasil produksi tanaman kakao di setiap satuan lahan di kedua kecamatan. Kelas kesesuaian dari hasil pengamatan dihitung menggunakan penilaian kesesuaian lahan berdasarkan produksi optimal yang dikemukakan FAO 1983. Produksi maksimum kakao di Kabupaten Pidie adalah 1.500 kg per hektar area per tahun. Rata-rata produksi biji kering kakao adalah 1.037 kg per hektar area per tahun di Kecamatan Bate dan 997 kg per hektar area per tahun di Kecamatan Padang Tiji, di mana kelas kesesuaian di kedua kecamatan tergolong kelas S2 atau sesuai. Berdasarkan analisis prediksi erosi dengan persamaan Usley, persamaan 1 untuk setiap satuan tahun didapat kelas tingkat bahaya erosi. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu tabel kelas tingkat bahaya erosi dan luasan. Faktor erosivitas atau R menggunakan persamaan Lensvian berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan. Indeks erosivitas hujan atau EI yang diperoleh adalah sebesar 2116,147 cm per tahun. Di sini saya akan membaca kesimpulannya. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai berikut. Yang pertama, kelas kesesuaian lahan di Kecamatan Bate S1 atau sangat sesuai sebesar 35,42%. Itu 2.572,62 hektar area. S2 sesuai sebesar 20,31% dengan luas 1.922,74 hektar area, dan N tidak sesuai sebesar 44,27% dengan luas 3.572,1 hektar area. Kelas kesesuaian di Kecamatan Padang Tiji S1 sebesar 2,72%, terhadap 306,17 hektar area. S2 sebesar 92,50%, luas 10.429,77 hektar area, dan N sebesar 4,79% dengan luas 539,61 hektar area. Yang kedua, faktor karakteristik lahan yang berpengaruh dan menjadi penentu kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kakao di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji adalah faktor drainase, tekstur, kedalaman efektif, pH tanah, KTK, N total, dan erosi. Yang ketiga, usaha tani kakao di kedua kecamatan layak diusahakan pada kelas S1 atau sangat sesuai, dan
S2 sesuai. Nilai NPV di Kecamatan Bate dan pada kelas S1 adalah 18.508,928 dengan RC rasio sebesar 7,16 dan kelas S2 adalah 1.307,939.000 dengan rasio sebesar 4,75. Sedangkan NPV yang diperoleh di Kecamatan Padang Tiji pada kelas S1 adalah 10.747,638.000 rupiah dengan RC rasio sebesar 5,68 dan pada kelas S2 adalah 4.266,401.000 rupiah dengan RC rasio sebesar 4,67. Yang keempat, luas lahan optimal untuk pengembangan kakao di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji adalah seluas 3.475,65 hektar are. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dengan luas lahan tersebut sebesar 29.757,57,638,21 rupiah dimulai pada tahun produksi ke-7. Sekian pembacaan jurnal dari saya. Ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan mereview hasil jurnal yang saya bacakan tadi yang dengan judul jurnal yaitu evaluasi kesesuaian lahan dan optimasi penggunaan lahan untuk pengembangan tanaman kakao atau Theobroma Kakao L, studi kasus di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Padiye, Provinsi Aceh. Di latar belakang, kenapa judul ini diambil? Pada latar belakang judul itu diambil karena yang pertama untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan, yang kedua mengetahui karakteristik lahan yang berpengaruh untuk pengembangan tanaman kakao, yang ketiga memperoleh tingkat kelayakan usaha tani dari tanaman kakao pada setiap satuan lahan, dan yang keempat mendapatkan lahan optimal berdasarkan kelas kesesuaian untuk pengembangan lahan. Metode penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan berupa komputer dengan software ArcGIS 9,3 dan QM for Windows 3,0, printer, GPS, kompas, bor tanah, cangkul, dan skop, kantong plastik, kamera, kalkulator, dan alat tulis serta peralatan pendukung lainnya. Peta RBI Kabupaten Padiye, peta tanah, peta penggunaan lahan, peta kelerengan, dan peta administrasi atau peta-peta berskala 1:50.000 dan bersumber dari Bokosur Tanal. Dan klimatologi tahun 2000-2009. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis tanah di laboratorium serta data wawancara atau kuesioner dengan petani kakao. Ada 2 lokasi penelitian yaitu berdasarkan kelas kesesuaian di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji. Lokasi pengambilan sampel. Untuk penentuan titik sampel, pengambilan sampel tanah berdasarkan satuan lahan di setiap masing-masing lahan Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji untuk analisis laboratorium serta melakukan wawancara dengan petani kakao untuk mengetahui kondisi dan produktivitas kakao di daerah penelitian. Variabel yang diamati dan metode analisis. Variabel berupa toksisitas, salinitas, sodisitas, kejenuhan Al, dan kedalaman sulfidik, dan penyiapan lahan atau batuan permukaan dan singkapan batuan diabaikan. Sedangkan metode analisis menggunakan metode Atlas Format Prosedur atau FAO 1975. Prediksi erosi berdasarkan metode USLE atau Universal Soil Loss Equation. Analisis data. Yang pertama, kelas kesesuaian ditentukan dengan menjumlahkan setiap variabel-variabel dari setiap karakteristik lahan. Setelah mendapatkan total penjumlahan dari masing-masing variabel kriteria kesesuaian lahan, variabel-variabel dalam menganalisis kesesuaian lahan adalah drainase tanah, tekstur, kedalaman efektif,
pH, KTK, kejenuhan basa, total N, P2O5, K2O, bahaya erosi, dan lereng. Sedangkan 4 variabel yaitu temperatur, bulan kering, curah hujan, dan kelembaban tidak overlay-kan dengan 11 variabel lain karena keempat variabel tersebut mempunyai variabel yang homogen atau sama. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, bagaimana hasil yang didapat. Satuan lahan. Hasil overlay dengan operasi intercept pada analisis kesesuaian lahan diperoleh 33 satuan lahan. Peta yang di-overlay berupa peta jenis tanah, peta kelerengan, dan peta penggunaan lahan. Digunakannya peta-peta tersebut untuk mendapatkan satuan lahan yang homogen yang memiliki keseragaman jenis tanah, lereng, dan penggunaan lahan. Yang kedua, kesesuaian lahan untuk tanaman kakao berdasarkan pengamatan di lapangan. Kelas kesesuaian di Kecamatan Bate dan Kecamatan Padang Tiji adalah kelas S2 atau sesuai. Hal ini ditinjau dari hasil produksi tanaman kakao di setiap satuan lahan di kedua kecamatan. Kelas kesesuaian dari hasil pengamatan dihitung menggunakan penilaian kesesuaian lahan berdasarkan produksi optimal yang dikemukakan FAO 1983. Yang kedua, bagaimana tingkat kesesuaiannya? Kelas kesesuaian lahan di Kecamatan Bate S1 atau sangat sesuai sebesar 35,42%. Setara dengan 2.572,62 hektar are. S2 sesuai sebesar 20,31%. Dengan luas 1.922,74 hektar are. Dan N tidak sesuai sebesar 44,27% dengan luas 3.572,1 hektar are. Kelas kesesuaian di Kecamatan Padang Tiji S1 sebesar 2,72% dengan luas lahan 306,17 hektar are. S2 sebesar 92,50% dengan luas lahan 10.429,77 hektar are dan N sebesar 4,2. Rekomendasi. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, faktor pembatas drainase, tekstur, kedalaman efektif, pH tanah, KTK, N total, dan erosi merupakan faktor pembatas utama. Nah, faktor dengan pembatas drainase dapat diatasi dengan melakukan tindakan perbaikan pada sistem drainase, misalnya pembuatan saluran drainase. Dari Hakim di dekade 1986. Sedangkan faktor pembatas pH tanah dapat diatasi dengan menambahkan kapur untuk mempertahankan atau meningkatkan pH tanah lapisan tanah. Faktor pembatas KTK juga dapat diatasi dengan menambahkan kapur atau bahan organik. Faktor pembatas N total dapat diatasi dengan pemberian pupuk nitrogen yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan daun dalam proses fotosintesis. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih.